Baik, selamat pagi teman-teman. Kembali pada mata kuliah Hematologi Dasar bersama saya, Bu Lucia. Kita akan belajar topik hematokrit sesuai dengan topik praktikum kalian di Laboratorium 11 bersama Pak Edi. Ya, jadi tidak jauh dari pemeriksaan yang lalu atau topik yang lalu tentang hemoglobin, maka kita belajar tentang hematokrit ini belajar tentang sel darah merah dikaitkan dengan kasus anemia. Teman-teman bisa kita lihat hematokrit itu berasal dari dua kata, yaitu hem, yang artinya darah, kita sudah tahu ya, dan krinin yang artinya memisahkan. Jadi, seperti kita ketahui juga bahwa pada proses pembuatan atau pemeriksaan, prosedur dari pemeriksaan hematokrit, kita melakukan sentrifugasi dan kemudian maka komponen darah itu akan terpisah. Ya, seperti kita ketahui bahwa komponen darah terpisah antara plasma dan sel darah. Ya, jadi nilai hematokrit ini juga nanti akan dinilai dalam bentuk persen, ya, karena nilai hematokrit ini merupakan volume semua eritrosit. Jadi eritrosit yang jumlahnya dalam volume dari satu tabung, ya, kemudian dinilai berapa persen dia jumlahnya. Seperti biasanya kita ketahui sebetulnya pada komposisi plasma dan sel itu kemarin kita belajar 55 dan 45. Nah, pada pemeriksaan hematokrit ini, maka darah itu bisa diambil ya, ini bisa diambil yang pakai contohnya adalah darah kapiler ya, menggunakan darah kapiler ya. Kemudian habis itu maka setelah ada prosedur ya, biasanya kita pasang dempul, kemudian kita masukkan dengan posisi yang benar ya. Maka kemudian dilakukan sentrifugasi. Ini gambarnya adalah yang metode mikro ya, ini ya sepertinya ya. Kemudian hasilnya setelah itu kita baca. Nah, teman-teman, tabung hematokrit ya, mikro yang seperti ini. Jadi yang kita lihat itu adalah di sini yang di bawah ini. Jadi kalau kita secara umum kan biasanya lihat, oh ini ada plasma, ini ada sel darah ya. Nah, kemudian pada hematokrit itu tadi yang dibaca itu adalah yang bagian merahnya saja. Jadi yang bagian putih atau yang kita sebut dengan bivicode yang terdiri dari sel darah putih dan platelet itu tidak kita baca ya. Nah, sebetulnya pemeriksaan hematokrit ini apakah biasa dikerjakan? Biasanya kasus-kasus apa sih yang suka memakai pemantauan hematokrit atau hematokrit ini dibaca dan diperhatikan secara khusus? Kasus terdekat adalah teman-teman yang terakhir ini ya, jadi yang setelah masa pandemi kita sudah tidak sibuk dengan COVID lagi, maka kembalilah masa penyakit-penyakit tropik ya. Jadi teman-teman infeksi demam berdarah ya, ini sudah memakan banyak korban. Demam berdarah dengue ya, atau kita sering DBD bilangnya begitu ya. Jadi ini sebetulnya usaha upayanya adalah pemberantasan nyamuk, tapi kalau sampai misalnya tergigit dan biasanya malah pada infeksi sekunder, pada infeksi yang kedua, pasien bisa jatuh dalam kondisi yang tidak baik dan sering juga menyebabkan kematian. Nah, maka pemeriksaan hematokrit ini menjadi salah satu dokter memantau bagaimana gambaran kondisi volume cairan di dalam tubuh, khususnya di dalam pembuluh darah. Jadi selain teman-teman biasanya menyaksikan kata trombosit ya, trombositnya rendah berapa dan seterusnya, ada satu hal yang perlu kita ketakuti ya, ada yang perlu kita khawatirkan. Di situ adalah dengue shock syndrome. Jadi tidak hanya perdarahan saja, tetapi darahnya itu bisa rembes ya, rembes keluar melalui pembuluh darah ya, karena permeabilitas kapilernya itu meningkat, maka bisa rembes keluar, maka di dalam darah pembuluh darah sendiri volume darah akan berkurang. Nah, kalau berkurang dia maka kondisinya hampir serupa seperti dehidrasi ya. Jadi bisa dehidrasi karena muntah, berak dan seterusnya, tapi ini pada kasus dengue ini adalah karena rembes ya. Jadi keluar, bocor ya. Nah, bocornya ini tadi itu bisa kita baca dengan adanya hematokrit. Semakin meningkat hematokritnya, dokter akan semakin khawatir. Berarti terapi infus, terapi cairan harus diperhatikan selain keseimbangan air dan urin ya. Jadi ada yang masuk dan ada yang keluar, ini juga diawasi ya. Jadi selain itu tadi seperti Ibu yang katakan bahwa hematokrit ini juga dikaitkan dengan pemeriksaan untuk anemia. Jadi penentuannya anemia dari apa? Tetap dari HB. Tetapi berikutnya pada saat kita mau masuk untuk cross check ataupun kita melakukan
untuk klasifikasi, maka kita bisa mengenal satu lagi pemeriksaan, yaitu adalah hematokrit. Yang dalam bahasa Inggrisnya sering disebut dengan Pexel volume. Pexel volume ini, tapi kalau dalam pemeriksaan hematologi analyzer nanti tertulisnya tetap juga sama ya, HCT begitu ya. Nah ini tadi prinsipnya adalah volume eritrosit ya. Tadi berapa yang kita lihat, ada plasma, ada sel darah, yang kita lihat adalah yang bagian eritrositnya dan satuannya adalah persen. Nah, yang berikutnya ini adalah tree roll ya. Tree roll ini adalah di mana pada kita melaksanakan pemeriksaan hemoglobin, hematokrit, dan antar eritrosit dengan metode manual, maka kita bisa melakukan cross check ya. Jadi cross checknya ini dikarenakan beberapa metode 3 pemeriksaan ini tuh sering kadang menimbulkan kesalahan yang cukup signifikan. Nah, dari 3 pemeriksaan ini malah yang paling istilahnya paling kecil kemungkinan kesalahan pada pemeriksaannya adalah HCT. Sehingga HCT ini bisa kita gunakan sebagai tolok ukur di mana mengkonfirmasi hasil HB. Nah, di sini HCT ya, di sini contohnya ya HCT itu kalau dibagi 3 itu adalah HB. Misal contohnya begini aja ya, HB-nya 12 ya. Kemudian dikali 3 HCT-nya kemungkinannya adalah 36. Dibalik sekarang teman-teman coba dihitung. Kalau HCT-nya 48, kemudian HB-nya berapa? Ada yang tahu? Mungkin teman-teman silahkan menjawab. Coba ditebak. Jadi jawabannya 48 dibagi 3. Berapa? Jawabannya adalah 16. Jadi pada saat saudara melakukan metode pemeriksaan HB secara manual dan itu dapatnya nilainya jauh, misalnya 13. Nah ini yang salah yang mana? Maka kemungkinan yang salahnya yang besar itu adalah pemeriksaan HB-nya ya. Meskipun tidak selalu demikian, tetapi ini bisa dibagikan sebagai kontrol ya, sebagai alat konfirmasi. Nah, ini dari antar eritrosit, jumlah eritrosit kali 3 adalah HB ya. Jadi contoh antar eritrositnya kan 4 sampai 6 juta, misalnya 4 ya, kali 3, HB-nya 12. HB 12 kali 3, HCT-nya kurang lebih 36. Ini misalnya pada perempuan ya. Nah, kemudian kita kembali tadi ya, pada komposisi darah tadi ada plasma, sel darah, teman-teman sudah belajar, ini ada plasma ya, kemudian ada bavikut di sini isinya keping darah dan sel darah putih, dan yang kita ukur adalah yang cuma yang merah di sini. Nah, pada pemeriksaan hematokrit ternyata enggak, kita cuma hanya perhatikan yang di bawah sini. Teman-teman juga harus memperhatikan. Ini kalau bavikutnya meningkat seperti Bu Lucy kemarin cerita, kemungkinan ada kasus apa peningkatan jumlah leukosit. Bisa misalnya pada leukemia, jelas ya karena jumlahnya cukup signifikan perbedaannya antara yang normal dan sehingga kita bisa mengukur ya bahkan ya kadang 1,5 atau 5 mm tinggi bavikut ini sendiri. Yang perhatikan pada pemeriksaan hematokrit adalah tinggi kolom eritrosit ya, tadi ya yang merah ini, kemudian bavikut ya, dan kolom plasma ya. Bavikutnya sendiri tadi ya, gambarannya harusnya normalnya keabu-abuan jumlahnya sangat sedikit ya, trombosit dan leukosit. Nah, yang kita lihat dari warnanya plasma itu bisa warnanya harusnya kuning jernih ya, warnanya ya. Kalau kuning pekat atau oranye, hijau, ini hati-hati. Ini mungkin adalah bilirubin. Kalau kita dapatkan warna merah muda, kita bisa mungkin ini kita tadi pengambilan sampel tidak bagus atau ada permasalahan pada tabung yang kotor, tabung yang basah, ataupun pada sentrifugasi yang berlebihan dan menimbulkan lisis. Jadi ini kita butuh cek ya. Atau ada plasma warnanya ini kok putih ya. Jadi ini mungkin orangnya habis makan gorengan 1 kilo ya. Nah, gambarannya seperti apa nih, teman-teman? Kalau gambaran normal itu kuning muda ya, bening gitu ya. Kemudian yang hemolitik yang kemerahan. Kemudian iterik itu warnanya kuning-kuning oranye, ada kadang kehijauan. Dan yang lipemik ya, habis makan gorengan tadi ya, 1 wajan sendiri ya. Ini gambarannya adalah apa? Kayak kamu beli minyak goreng curah ya. Jadi minyak goreng curah jadi beku ya. Jadi gambarnya seperti itu. Nah, ini contoh ya, ini lisis derajat berat ya. Ataupun bisa, ini gambaran bilirubin ya. Jadi gambaran bilirubin yang kuning kehijauan ya. Jadi tadi tidak hanya melihat volumenya sekian, enggak. Kita bisa melihat warna plasma, bavikut dan seterusnya.
Nah, teman-teman perhatikan pertama, ada permasalahan teknis dari pengambilan sampel. Kita pertama-tama kan menyiapkan pasien ya, dari identitas pasien dulu, betul pemeriksaannya apa enggak, ya sesuai apa enggak dengan lembar pemeriksaan. Kemudian kita apakah butuh pemeriksaan ini membutuhkan persiapan pasien. Pasiennya harus puasa enggak. Jadi tidak tanpa persiapan boleh ya, langsung diambil. Yang penting identitasnya betul. Nah, setelah itu dipastikan teman-teman kalau pasiennya pasien demam berdarah misalnya gitu. Nah, ini ada infus yang terpasang. Teman-teman tidak boleh mengambil darah itu dari jalur infus. Nah, kalau infusnya dipasang di tangan kanan ya teman-teman ambilnya di tangan kiri dan sebaliknya ya. Kemudian pemasangan tali torniket. Biasanya pasien-pasien itu kan juga dalam kondisi tidak bagus ya. Kalau tidak bagus kadang kita ngambil darah aja menjadi sulit. Nah, teman-teman juga harus kita pintar-pintar lagi. Pemasangan tali torniket, identifikasi vena, dan mengambil darah tidak boleh lebih 1 menit. Nah, pertanyaannya sekarang, boleh tidak ngambil pakai darah kapiler? Teman-teman hati-hati, kalau pasiennya sudah fresh shock, misalnya pada pasien-pasien DBD, badannya sudah dingin, teman-teman nggak bisa ngambil pakai darah kapiler. Kenapa? Area kepucatan ini sebetulnya merupakan salah satu kontraindikasi lokasi untuk pengambilan darah kapiler. Nah, apalagi nanti kalau tusukannya kurang bagus ya, kebetulan tadi area kepucatan dan sirkulasi memang tidak bagus, maka volume darahnya akan apa? Akan kurang, keluarnya dikit. Habis itu dipencet-pencet, diperes-peres. Nah, ini akan nanti cairan jaringan ikut keluar dan menyebabkan HCT-nya nanti adalah rendah palsu. Demikian juga kalau teman-teman melakukan swab antiseptik ya, jadi di situ juga masih basah. Selain ada timbul nyeri, kemudian yang kemungkinan adalah HCT-nya rendah palsu. Ya, ataupun juga misalnya ngambil darah, keluar darah langsung dipakai. Nah, ini kan harusnya kita hapus darah yang dites pertama. Adanya kelambatan bekerja, darah juga membeku. Ini juga mengganggu teman-teman ya. Jadi ya, mungkin kalau pakai mikrokapiler ya teman-teman, nanti itu posisinya tabung mikronya itu di bawahnya. Jadi jangan ditunggingkan ke atas. Kalau ditunggingkan ke atas nanti daya kapilaritasnya nggak ada. Jadi kalau gini nusuknya ini tabungnya ada di bawahnya, sehingga ini bisa mengalir ke bawah sesuai hukum gravitasi. Ya, tadi ya 2 menit atau 1 menit, kemudian kita menggunakan apa saja ya, kita menggunakan heparin. Heparin itu pada tabung kapiler ya, atau kita pakai EDTA ya. Kalau kita pakai EDTA, darah vena, jangan lupa menghomogenkan dengan membolak-balikkan ya. Membolak-balikkan itu begini ya, atas bawah, bukan dibuat angka 8, tapi atas bawah itu sebanyak 8 kali ya. Kemudian harusnya vena sama kapiler punya nilai yang sama, kecuali teknisnya ada yang salah ya. Nah teman-teman bagaimana dengan penyimpanan? Sebetulnya tidak baik ya untuk disimpan ya. Pemeriksaan begini ini sensitif, jadi sebaiknya pemeriksaan darah ini seperti ini juga dikerjakan dalam 2 jam. Tapi misalnya ada penundaan, teman-teman bisa memasukkan di dalam refrigerator dengan suhu 4 derajat. Ini cukup stabil. Tapi kalau di dalam suhu kamar, resikonya apa? Kelamaan maka yang terjadi adalah eritrositnya malah membengkak. Ya, jadi kalau eritrositnya membengkak, kan selnya besar-besar jadian eritrositnya. Maka kesannya kayak mumbul. Ya, jadi kalau sudah segitu, berarti apa? Nanti hematokritnya akan kesannya juga meningkat palsu. Nah, ada beberapa metode kita selain metode yang manual ya. Jadi kalau kita menggunakan hematologi analyzer ya udah keluar aja langsung ya, lengkap ya. Jadi dari HB dan sampai HCT, antara eritrosit, RBC, WBC dan seterusnya. Tapi dengan 2 metode, kita ada metode yang pertama makro dan ini sudah jarang digunakan menggunakan tabung Winthrop ya. Teman-teman, ini 1 mili darah EDTA dimasukkan ke dalam tabung Winthrop ya, kemudian disentrifuge 30 menit. Nah, ini kelemahannya, lama sih ya, 3000 rpm dan lama. Nanti dibaca tinggi kolom eritrositnya sama ya. Nah, sekarang kita pakai metode yang mikro. Teman-teman ada 2 ya, ada 2 tabung ya. Jadi ada tabung merah sama tabung biru. Ini jangan kebalik-balik. Jadi nanti kalau membandingkan dengan tabung yang tabung vakum ya, tabung vakum itu yang merah itu kan plain biasanya. Ya, plain itu tanpa antikoagulan. Kalau di sini kebalikannya, malah di sini yang merah ini yang mengandung antikoagulan heparin. Nah, ini teman-teman kalau dari darah kapiler langsung bisa pakai yang merah ini. Nah, kapan ini digunakan yang biru? Yang biru itu kalau jika teman-teman itu misalnya sudah punya sampel darah vena, kebetulan ada pemeriksaan yang lain ya. Jadi teman-teman langsung menggunakan ini untuk pemeriksaan hematokrit menggunakan darah yang tadi, vena yang sudah diberi EDTA ya.
Nah, waktunya ini menguntungkannya karena sentrifugnya cukup 5 menit dengan kecepatan ada yang nulis 11 sampai 16.000, ada yang 16.000, ada kecepatan 15.000 rpm. Ya, sampelnya cukup dikit kalau tadi kita menggunakan darah kapiler bisa. Maka ini merupakan adalah salah satu keuntungan metode mikro. Jadi ini kalau membacanya juga cermat, maka nanti teman-teman bisa istilahnya mempercayai bahwa pemeriksaan hematokrit mikro ini cukup valid ya. Jadi bisa kita percaya tadi sehingga kita bisa menggunakan hukum T3 tadi ya, 3 rule tadi ya. Nah, kemudian teman-teman yang berikutnya adalah hasil pemeriksaan ini tadi, HCT pakai mikro ini bisa kita gunakan untuk mengukur indeks eritrosit ya. Seperti kita ketahui bahwa anemia nanti itu dikelompokkan teman-teman berdasarkan morfologi dari sel darah merah. Ada indeks eritrosit, yaitu pertama adalah MCV, mean corpuscular volume, kemudian ada MCH, dan satu lagi adalah MCHC. Nah, kita menggunakan MCV itu untuk menentukan ukuran dari eritrosit, sedangkan MCH nanti kita gunakan untuk menilai dari stainingnya atau kromik ya, jadi hipokromik, hiperkromik, normokromik, dari staining dari eritrositnya. Nah, teman-teman, dengan adanya HCT mikro ini maka datanya semakin lengkap. Tadi kita punya HGB, kemudian kita punya HCT, maka kita bisa mengukur dari pewarnaannya tadi. Jadi kita bisa menentukan dari indeks eritrosit, dan indeks eritrosit tadi kembali ya buat untuk klasifikasi anemia berdasarkan morfologi sel darah merah. Nah, ini cuma triknya aja teman-teman ya, masang dempul itu jangan ngirit-ngirit ya. Nanti kalau dipusing 15.000 rpm itu lepas ya. Kalau udah lepas nanti malah harus mengulang ya. Jadi biasanya sampai bocor-bocor ya. Nah, bagaimana untuk meletakkan juga jangan lupa dempul di sisi luar ya. Jadi jangan yang di tengah, tapi ditaruh yang bagian luar ya. Nah, pembacaannya teman-teman pertama letakkan ini ditaruh ya. Kan itu ada mejanya ya. Di sini kan ada mejanya itu ditaruh. Bagian paling bawah letakkan pada angka 0 ya. Jadi batasnya antara dempul sama eritrosit ini warna merah tuh taruh situ. Nah, kemudian kamu bisa gerakkan ke kanan, bisa gerakkan ke kiri, dipaske. Atasnya disesuaikan sama garis yang paling atas ini. Nah, kalau sudah pas, kemudian dibaca ya. Dibaca ya tinggal dekat sini apa dekat ke sini. Nanti teman-teman dibaca. Berapa? Satuannya adalah persen. Nah, nilai rujukan hematokrit ini beda-beda ya teman-teman ya. Jadi untuk usia, jenis kelamin itu juga berbeda. Jadi teman-teman ini juga kira-kira harusnya dihafalkan ya. Dewasa, laki-laki, wanita ya, kemudian bayi baru lahir ya, anak pun juga bervariasi ya. Bagaimana peningkatan hematokrit biasanya pada kasus apa? Bisa hemokonsentrasi, bisa adanya peningkatan polisitemia, sedangkan penurunan bisa pada anemia ataupun hemodilusi. Nah, sebagai perbandingan, teman-teman bisa melihat pada gambar ini memproyeksikan ini gambaran normal ya. Di mana sini tadi 5545 kan gambarnya begitu. Nek orang anemia, maka ini volume darahnya itu tetap. Volume darahnya tetap, tapi jumlah eritrositnya berkurang, maka hematokritnya berkurang. Tapi beda kebalikannya adalah pasien dengan polisitemia. Di sini adalah apa? Volumenya tetap, tapi eritrositnya meningkat, sehingga ini jumlahnya dia persentasenya dia akan meningkat. Nah, beda kalau posisinya dehidrasi ya, boleh apa aja penyebabnya ya, termasuk tadi mau dengue shock syndrome tadi. Jadi kalau dibayangkan ini dari volumenya saja sudah berkurang ya, dari volumenya, tapi secara karena berkurang maka seakan teman-teman ya, seakan maka hematokritnya itu meningkat. Sebetulnya kalau ini dibanding ini kan sama, ini tingginya sama toh. Karena ini volumenya dari plasmanya menurun, maka ini juga akan meningkat. Karena kita bicara tentang persentase, ya nanti dipahami lebih lanjut. Nah, kondisi-kondisi meningkat, menurun, ini bisa dihafalkan saja sementara ya. Ya, jadi teman-teman kalau mau memahami lebih detail nanti boleh kita diskusi ya. Kemudian berikutnya adalah yang paling penting ya, adalah kesalahan yang bisa diantisipasi teman-teman tadi ya. Kalau ambil darah pakai EDTA, pakai tabung vakum, tapi teman-teman ngambil darahnya nggak lancar, sehingga di dalam tabung itu kan sudah ada settingannya ya, sudah ada antikoagulan yang ditaruh di situ. Tapi kalau teman-teman harusnya ngambil 3 cc, dapatnya cuma 1,5 cc ya, makanya apa?
antikoagulannya akan lebih dari kadarnya, ya, mengakibatkan mengkeret eritrositnya. Kalau mengkeret jadi mengecil, maka nanti akan hematokritnya akan rendah palsu. Kebalikan sama tadi ya, kalau didiamkan lebih lama nanti dia menggembung ya. Kalau sudah menggembung nanti MCV-nya dia akan meningkat, kemudian HCT-nya juga akan meningkat ya. Kemudian teman-teman ini bahan pemeriksaan tidak dicampur homogen. Nah, teman-teman kalau pakai darah DTA kan kemudian ditaruh di rak itu. Jadi kalau mau dipakai teman-teman harus lakukan homogenisasi nggak usah 8 kali. 8 kali itu pertama kali kita saat mencampurkan dengan antikoagulan pada saat pengambilan sampel. Nah, ini diambillah 2-3 kali ya, gitu. Kemudian baru kita ambil supaya apa? Tidak dapat bagian atas atau bagian bawah saja sehingga nanti hasilnya tidak valid juga. Ya, ini berikutnya juga disimpan lebih lama lagi malah lisis ya. Jadi kalau tadi mau disimpan ya terpaksa kita masukkan refrigerator. Ya. Ini termasuk juga pengambilan darah kapiler selain tadi daerah yang kepucatan, dingin ya, sirkulasinya nggak bagus, aliran darah infus nggak boleh ya. Tapi pengambilan ini juga dipastikan bahwa apa? Kalau sudah keluar, tes pertama hapus dulu ya. Pakai apa? Pakai kapas ya, bukan kapas basah, bukan swab, tapi kapas kering ya. Nah, ini ada catatan ya teman-teman. Kalau pemeriksaan HCT yang pakai metode manual begini kita harus kerjakan minimal itu 2 kali. Nah, selisih lebih dari 2%, ya tadi misalnya 42, kok jadi 46, itu kan 4% selisihnya. Maka pemeriksaan diulang. Kalau memang tidak meyakinkan ya mungkin kadang kita sampai harus mengambil sampel ulang, bener apa enggak ya. Kemudian berikutnya di sini teman-teman bisa melihat ini penempatan tabung kapiler pada lubang jari yang tidak tepat, penutupnya kurang rapat, menyebabkan nilai hematokrit tinggi palsu. Wadah, ini parah nih ya. Jadi kita harus perhatikan semua. Jadi prosedurnya harus pasti. Kemudian sentrifuge-nya ini teman-teman, sentrifuge ini adalah salah satu alat laboratorium yang harus kita lakukan kalibrasi ya per tahun ya. Dan itu tidak bisa kita abaikan karena apa? Ya tadi kecepatan tadi ya itu menentukan, termasuk timernya juga menentukan. Ya, jadi yang besok mau buka laboratorium dipastikan ya sudah punya modal cukup nyali ya untuk melakukan perawatan dan quality control yang benar, kualitas jaminan mutu pada laboratorium saudara masing-masing ya. Kemudian mikrosentrifuge yang waktu lama, nah ini alatnya jadi panas malah lisis. Nah, ini hati-hati juga. Berarti kita kadang harus, alat itu memang tidak bisa kerja terus-menerus, harus ada istirahatnya seperti manusia ya. Kemudian kalau misalnya dibutuhkan ya berarti harus punya 2 alat ya, ada backupnya. Kemudian tabung hematokrit ini paling parah ya, jangan pakai tabung. Habis kamu cuci dari ledeng, habis itu nggak dibilas. Jadi teman-teman prosedur pencucian tabung, kalau tabung nggak sekali pakai, maka teman-teman itu kalau setelah mencuci dengan air ledeng, maka teman-teman harus mencucinya ganti pakai dengan Aquades ya, atau dengan NaCl, dengan NaCl ya, dengan NaCl 0,9 sehingga apa? Di situ misalnya ada basah pun ya, kering tapi masih ada partikel yang kita tidak lihat, maka di situ tidak akan melisiskan. Tapi kalau basah jelas tidak boleh karena apa? Ya hemodilusi ya pakai cairan ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pada hari ini tentang hematokrit. Teman-teman moga-moga bisa memahami, diskusi kita bisa lanjutkan pada kelas praktikum. Dan setelah ini teman-teman silakan untuk mengerjakan kuis pada Edlink. Ya, ini untuk memahami teman-teman apakah betul-betul sudah paham. Ya, ini untuk evaluasi terhadap masing-masing. Diharapkan bekerja secara mandiri, materi dalam bentuk PDF juga Ibu sudah share di Edlink. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.